Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan malam kali ini saya mau coba menjelaskan bagaimana cara konsep serta logika dan algoritma dari login ya. Jadi di sini saya akan mencontohkan menggunakan Delphi Console dengan programming under DOS, bukan Windows ya. Nah, yang pertama di sini saya mau menjelaskan itu konsep logika serta algoritma dari login. Yang kedua, logika if pada Pascal. Nah, ini berjalan dengan dalam pembuatan project login ya. Oke, baik. Oke, baik. Di sini saya coba ya seperti ini. Nah, ini ada saya buatkan logika sederhana atau simple dari login. Baik, yang pertama itu kita mulai dari ini. Yang pertama di layar adalah input passwordnya, karena di sini sederhana, itunya password saja, tidak menggunakan inputan username ya. Kalau username berarti dia sudah lebih expert lagi. Ini yang simple aja, yang tahap newbie saja. Di sini saya buat ketetapan passwordnya adalah 123, input password, lalu ada proses ketetapan passwordnya 123, lalu dicek menggunakan if gitu ya, apakah passwordnya sama. Jika tidak, maka akan mengulangi input password. Jika benar, maka munculkan tampilan passwordnya sama, lalu program selesai. Kira seperti itu. Oke, coba kita buat projectnya berdasarkan dari logika ini, logika dan algoritma seperti ini. Kita balik ke Delphi. Seperti biasa, kita buat Delphi Console, file new console application. Lalu jangan lupa di klik save all, savekan di folder yang telah kita sediakan terlebih dahulu. Kebetulan saya ambil di sini, simpannya. Buatkan nama projectnya misal login ya. Nah, ini nggak boleh spasi ya, kalau mau pakai underscore, kalau nggak langsung aja diketikkan apa, login halaman gitu. Tapi nggak usah, karena ini cuma login, saya buat seperti ini. Oke, jika sudah di save all, artinya sudah membuat file otomatis ya. Kan saya lihat kan, dia akan terbuat ini secara otomatis ya. Oke, kita fokus ke sini. Try dan exit serta n ini otomatis codingnya, jadi kita nggak perlu hapus saja. Lalu kita buatkan di sini yang pertama sekali sesuai dari ini ya, input password. Oke, berarti input password itu menggunakan output yang pertama, input password. Oke,
setelah dari input password ya, jadi sini saya menambahkan ln. Ln ini gunanya nanti tampilannya bisa enter ke bawah, sementara tanpa ln dia akan tulisnya ke samping dari kiri ke kanan gitu ya. Jadi saya buatkan ln seperti ini. Untuk pengetikannya jadi di bawah gitu ya, contohnya gini. Sebelum membuat sebuah inputan, kita pastiin ini berjalan ya, dan jangan lupa di akhir baris selalu ditambahkan read ln agar si konsolnya tidak menghilang ya. Contoh kayak gini, kita start, dia akan terketik sesuai yang ini terketik di layar hitam ini. Kalau nggak dari ln, ini ln ini sebenarnya menangkap enter di keyboard. Kalau saya enter hilang, berarti enter ini selesai. Nah kalau ini nggak ada, saya matikan, lalu saya jalankan, dia akan seperti ini. Nah sudah langsung hilang. Nah supaya dia ada nggak hilang itu, tambahkan ln. Baik, di sini dia harus input ya, berarti saya tambahkan variabel. Variabel itu seperti ini penulisannya, var. Misal variabelnya x atau a saja, a, dan tipe data yang diinputkan adalah integer gitu ya. Berarti tangkap nilai a dengan cara read gini, boleh read ln, tidak enter ke bawah kalau read ln. Kalau buat kayak gini dia kita lihat saja nanti ya. Lalu ini kita lihat apakah sudah terketik gitu ya. Kita tampilkan si A kayak gini, kita coba jalankan. Misal inputnya adalah 90, maka tampilan nilai 90 kayak gitu. Jadi saya mau rubah agar tampilan ke samping, hilangkan ln yang di atas, ini tab ln seperti ini, lalu kita coba jalankan 99. Nah tampilnya seperti itu ya. Jadi inputnya harus ke sebelah kanan, tapi terserah sih mau buat seperti apa, ini tergantung kreasi pribadi saja. Nah di sini tadi saya siapkan adalah passwordnya 123, berarti untuk password saya kasih P karena masih integer, saya buat di sebelah sini. Sebenarnya banyak sih, bisa P string, bisa currency, banyak. Jadi tergantung apa kegunaannya, itu tergantung tipe data. Itu namanya tipe data. Kalau mau cari tipe data silahkan googling aja tipe data dari Pascal apa saja. Di sini di write penetapan dari passwordnya itu misalnya P sama dengan titik 2 sama dengan 1 2 3, udah itu ya. Lalu masuk ke if
pencocokan antara A sama dengan P. Dan again A sama dengan P sama. Jika sama tampilkan passwordnya sama. Berarti write jangan lupa kutip-kutip, passwordnya sama. Jika tidak, ya sebenarnya tanpa begin end bisa sih kayak gini. Nah, jika tidak, hilangkan titik komanya, else seharusnya kalau mau buat seperti ini bisa. Nah, jika tidak, maka buatkan passwordnya tidak sama. Misal yang diinput adalah P ya. Berarti kalau mau tampilkan kayak gini, itu dia akan error karena tipe datanya berbeda. Coba aja jalankan. Error. Pesannya nih, incompatible tipe string dengan integer. Di Pascal dia tidak bisa menyamain string dengan integer. Jadi karena ini tipe data integer sementara ini string, jadi kita perlu namanya konversi ini aja, integer to string, string to integer, integer to string. Oke ya, kalau dibalik string to integer. Nah gitu. Tapi karena tipe data yang berasal dari integer, kita pakai integer to string. Masukkan si P. Sudah. Seharusnya jalan. Nah, jalan ya. Masukkan 1, 2, 3. Oke, passwordnya sama. Program selesai. Kalau kita buat 1, 2, 3, 4, passwordnya tidak sama. Passwordnya sama, yang seharusnya diketikkan adalah 1, 2, 3. Nah, selesai. Kayak gitu. Tapi kalau menurut ini, itu akan melakukan pengulangan lagi. Ya. Baik. Oke. Kalau menurut dari ini, dia looping. Jika nggak sama, dia harus input password lagi. Oke. Jadi ini dia tidak what len, melainkan dia adalah sebuah fungsi yang balik lagi. Berarti kalau baris kode yang lebih dari satu, gunakan begin end. Kalau cuma satu baris boleh seperti ini, if then langsung statement ya. Mungkin bisa kita coba ini dari Embarcadero langsung. Statement if itu adalah if ekspresi dan statement. Ekspresi itu seperti ini, statement itu apa? Seperti ini. Berarti if ini ekspresinya dan ini statementnya, atau pakai begin and statementnya di dalam ini, gitu ya. Oke. Untuk logika dari login, pada saat dicek passwordnya sama, dia akan menampilkan password yang output atau tulisan passwordnya sama. Jika tidak, maka dia akan looping kembali untuk input password. Nah, di sini loopingnya kita memerlukan repeat until. Nah, repeat until kita contohkan aja langsung. Baik, di sini saya coba membuat sebuah variabel namanya status, saya singkat jadi S. Tipe datanya adalah boolean
kita isikan booleannya berapa, yaitu false. Oke ya. Ini tipe datanya, ini ketetapannya. Oke gitu ya, maksudnya seperti itu. Lalu buatkan dia repeat. Nah, repeatnya itu until-nya apa? Until sama dengan s sama dengan true. Jika true maka loopingnya berhenti. Kalau masih val, dia masih di dalam perulangan. Di sini kita buatkan if-nya. If, then, begin, end. Di dalam if ini, yang pertama sekali kita cek ya, if itu ekspresinya apa? A sama dengan P. Jika iya, tampilkan red len seperti tadi, passwordnya sama. Nih, passwordnya sama. Jika iya, passwordnya sama. Tuh. Tapi kita buatkan si s itu harus bernilai true agar berhenti ya. Kalau sudah true dia akan berhenti ya. Nah, ini langkah titik komanya, buatkan dia else, begin, end. Di sini buatkan dia kondisinya harus false. Itu ya. Nah, sebelum dibuatkan kondisinya harus false, dia harus melakukan input ulang password. Ya udah, ini kita blok, kita kopikan. Kita copy. Di sini ada copy atau Ctrl C. Lalu di sini di atasnya harus kita pastein. Paste. Rapikan dikit ya, jangan sampai jelek seperti ini. Oke. Sudah seperti ini, dia akan looping. Logika gini. Sama seperti yang di sini. Nggak bisa. Jadi dari input password dulu, kita tetapkan passwordnya, sama password cek sama atau enggak. Kalau sama, tampilkan password sama, selesai. Kalau enggak, dia akan melakukan perulangan ke input password. Masuk nggak ke logikanya? Tes aja dulu. Jangan lupa untuk save all, lalu tes. Input password yang diminta adalah 1 2 3 1 2 3 ya, masukkan aja yang pokoknya jangan 1 2 3 deh gitu. Dia akan input password terus. Jika tidak sama dengan 1 2 3 maka dia akan input password dan nilainya terus false. Selagi nilai s ini adalah false, dia akan tetap di perulangan. Coba kalau kita sama 1 2 3, passwordnya sama, maka dia selesai gitu ya. Nah, lebih kurang kalau membuat login ya seperti ini yang harus dilakukan. Jadi ada perulangan repeat until, ada else if, ada tipe data yang digunakan yaitu integer dan boolean. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Semoga dengan apa yang tutorial yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa membantu untuk penonton yang melihat atau menonton video ini, dan bisa bermanfaat dalam mengasah kemampuan algoritma atau logikanya masing-masing bagi calon-calon programmer. Oke, saya rasa cukup. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.